Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Catur Atmasi. Kali ini saya akan membahas mengenai gradient descent, salah satu teknik optimasi yang paling populer. Oke, sebelum membahas mengenai gradient descent, kita harus sedikit lebih tahu dulu mengenai apa itu gradient. Secara umum kita tahu bahwa gradient itu adalah suatu kemiringan garis singgung pada suatu fungsi pada titik X. Dapat digambarkan bahwa gradien garis singgungnya ini kita lihat di garis warna merah yang menyinggung kurva Y seperti X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 1 ini, kita bisa cari kemiringannya dari dua titik pada garis tersebut. Sebagai contoh di sini dan di sini. Kita bisa tahu bahwa gradiennya itu adalah perbandingan antara nilai Y dan nilai X pada kedua titik ini. Namun demikian, kalau kita memiliki kurva Y ini dalam bentuk persamaan, Y sama dengan Fx, kita bisa cari bahwa gradiennya itu melalui sebuah persamaan turunan Y aksen F aksen X. Kita semua tahu seperti itu, di mana F aksen itu sebenarnya limit dari H mendekati 0, Fx plus H plus min Fx dibagi X plus H min X. Ini sebenarnya sama seperti pada perhitungan gradien M, di mana Fx plus H itu adalah Y1, ini adalah Y2, ini X1, ini X2, di mana X1 lebih besar dari X2 karena X1 lebih H dengan H mendekati 0. Kemudian, dalam suatu fungsi skalar Y sama dengan Fx, turunan atau gradien itu dia berupa skalar atau vektor. Kalau kita belajar mengenai vektor kalkulus, kita tahu bahwa gradien itu adalah sebuah vektor, tidak hanya sekedar fungsi skalar. Jadi, sebenarnya kemana arah dari gradien Y sama dengan Fx ini? Nah, kalau kita lihat di sini, di contoh yang ini kita tahu bahwa fungsi ini adalah fungsi dengan satu variabel saja, yaitu X. Di sini ada sumbu X, kemudian kebetulan nilai dari setiap X itu bisa digambarkan dalam bentuk kurva, karena X itu cuma satu dimensi, kertas kita dua dimensi, nilainya bisa kita gambarkan. Arahnya kemana? Mengikuti arah dari X. Karena hanya satu dimensi, yaitu X saja, X, maka arahnya hanya ada dua, ke kanan atau ke kiri, plus atau min. Sebagai contoh, kita bisa lihat di persamaan garis ini, kita tahu bahwa gradiennya atau persamaan untuk kemiringan garis singgungnya adalah F aksen X sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, kita tahu bahwa di titik-titik ekstrim, misalnya di sini adalah di titik min 1 dan di titik 3, dia gradiennya akan bernilai 0. Kita bisa masukkan bahwa min 1 untuk ke fungsi ini, maka nilainya adalah 0. Begitu juga untuk 3. Bagaimana untuk di titik yang lain? Misalnya di titik yang kita gambarkan di sini, di titik 0. Di titik 0 maka F aksen 0, dia akan bernilai min 3. Begitu juga untuk di titik 4. F aksen 4, dia akan bernilai 5, plus 5. Bagaimana di titik selain itu? Misalnya kita lihat di titik sini, min 2. Di titik min 2, F aksen min 2, dia nilainya adalah 4 tambah 4 min 3. Dia hasilnya adalah plus 5. Nah, kalau kita fokus pada arah saja, maka ini adalah negatif, ini positif, ini positif.
di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Bisa kita gambarkan atau kita bisa cek untuk semua nilai di sebelah kiri min 1 ini, semuanya pasti akan bernilai positif. Di sini dia akan bernilai negatif semua, kemudian di sebelah kanan 3 ini dia akan bernilai positif semua. Kalau kita lihat besar dari gradien itu, tidak hanya sekedar arahnya, misalnya di sini, dia besarnya adalah 3. Kita bisa gambarkan ini dia min 3 ya. Min 3, di sini plus 5, di sini juga plus 5. Kalau kita semua gambarkan, kita akan tahu bahwa semakin mendekati puncak, dia nilainya itu akan semakin kecil. Begitu juga di sini. Dia akan semakin kecil, semakin ke tengah semakin besar, dan semakin kecil. Nah, di sini kita bisa lihat polanya bahwa gradien itu arahnya akan selalu menuju ke titik yang, kalau di sini adalah titik min 1 atau dia titik yang memiliki nilai tertinggi, sedangkan ketika kita lihat dari titik 3 ini, dia adalah titik terendah, maka gradien itu akan selalu menjauhi titik terendah tersebut. Sehingga arah gradien itu, kalau kita cek dari nilai dari fungsi X, arah gradien itu adalah selalu menuju ke titik yang memiliki nilai lebih tinggi, nilai fungsinya, atau menjauhi titik dengan yang memiliki nilai fungsi itu lebih rendah. Itu konsisten dengan definisi turunan, dimana kalau misalnya X berikutnya itu menghasilkan nilai yang lebih tinggi, misalnya ini lebih besar, maka di sini akan positif. Kalau X berikutnya itu lebih rendah, maka gradiennya akan negatif karena akan mengarah ke titik yang di sebelumnya. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa arah gradien itu selalu menuju ke titik yang lebih tinggi kalau dari kurva yang tadi, atau lebih tepatnya akan menuju ke titik dengan nilai fungsi yang lebih besar. Oleh karenanya gradien kadang disebut juga sebagai gradien ascent. Ascent itu artinya menaik. Gradien ascent, kemiringan yang arahnya itu naik. Tadi kita lihat salah satu contoh fungsi dengan satu variabel. Bagaimana kalau fungsi itu memiliki dua variabel? Sebenarnya secara umum, fungsi itu tidak hanya tergantung pada satu variabel. Karena bisa jadi suatu nilai fungsi itu tergantung dari suatu vektor variabel masukan atau variabel bebasnya. Di sini misalnya X itu adalah terdiri dari X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, di mana N ini adalah N dimensi. Kalau yang tadi cuma satu dimensi, secara umum bisa kita menyatakan fungsi itu dalam variabel independennya itu terdiri dari N dimensi. Oke, kita kembali ke contoh yang dua dimensi. Sebagai contoh, kita memiliki kurva Y sama dengan fx1, x2 dalam bentuk persamaan seperti ini. Kalau kita plot, kita akan mendapatkan suatu kurva permukaan. Ini bacanya adalah misalnya kalau kita punya pasangan x1 dan x2, misalnya di titik 4, min 4 misalnya. Di 4, min 4 kita tahu bahwa nilainya adalah 64. 64 itu ada di sekitar di sini. Nah, ini adalah F4, min 4 sama dengan 64. Itu nilainya. Begitu juga untuk semua titik yang lain yang ketika kita gabungkan akan menjadi suatu kurva permukaan. Nah, bagaimana gradiennya? Gradiennya sama sebenarnya. Dia juga kemiringan, bukan garis singgung lagi, tapi sebenarnya kemiringan dari bidang singgung. Kalau kita bicara dua dimensi, maka yang menyinggung itu adalah bidang. Kalau kita bicara satu dimensi, yang menyinggung itu adalah
bidang, sama-sama 2 dimensi. Nah, arahnya juga sama, dia akan memiliki arah ke titik tertinggi. Secara kalkulus, kita bisa cari tahu arahnya itu dari masing-masing sumbunya. Sehingga, kalau kita kembali ke vektor kalkulus, gradien itu adalah turunan parsial dari masing-masing sumbunya. Kalau kita cuma punya 2 dimensi, kita bisa pakai basis vektor I untuk arah X1 dan basis vektor J untuk arah X2. Misalnya kalau dalam persamaan ini, kita akan mudah untuk mencari gradiennya. Oke, tapi kalau kita kembali ke konsep dari gradien yang dia itu merupakan arah ke titik berikutnya yang memiliki nilai fungsi lebih besar atau paling besar, maka grafik ini sebenarnya kurang bagus. Kita akan lebih mudah kalau melihat fokus pada X1 dan X2. Artinya kalau kita punya sembarang titik di sini, sekitarnya itu ada kombinasi dari X1 dan X2. X1 itu bisa ke kanan ke kiri, kemudian X2 itu bisa ke atas bawah dengan masing-masing besarannya. Totalnya akan menghasilkan tetangganya itu sebesar 360 derajat arahnya. Mana? Nah, tergantung pada berapa nilai di vektor I atau di arah X1 dan nilai di vektor C atau arah X2. Nah, dari sini kita bisa petakan semua titik yang ada di bidang X1, X2 ini, kita bisa cari gradiennya. Dia akan menuju ke titik tetangga yang paling besar. Kalau kita kembali ke persamaan ini, maka delta fx-nya adalah 2x1i tambah 6x2j. Kita bisa cek dari masing-masing titik. Misalnya di titik 7,0 misalnya. Di titik 7,0 kita bisa cari tahu bahwa gradiennya itu adalah 14i. Hanya ke arah positif sumbu X saja. Begitu juga untuk titik-titik yang lain, misalnya di titik 2,2. Di titik 2,2 maka 4i plus 12j. Oke, itu adalah konsep dari gradien. Dia menuju ke titik tetangga yang memiliki nilai paling besar. Makanya dari itu gradien kita sebut juga sebagai steepest ascent. Steepest itu artinya yang paling curam. Karena dari 360 arah itu mana yang paling curam? Tetangganya kiri kanan ke arah berapa derajat bisa memiliki arah yang besar, positif, tapi mana yang paling besar gradiennya itu yang menjadi arah gradien atau gradien ascent. Kemudian bagaimana konsep ini kita gunakan untuk mencari titik terendah dari suatu fungsi fx? Sebenarnya simpel saja. Kalau gradien itu memiliki arah ke, misalnya di sini adalah X1 dan X2, sana itu adalah arah yang memiliki puncak terbesar, maka bagaimana kalau secara sederhana kita balik saja arahnya ke sana saja untuk menuju ke, anggap saja, titik terendah dari titik itu, sehingga gradien descent itu kita bisa anggap sebagai kebalikan dari gradien ascent dan disebut sebagai gradien descent karena ascent itu kebalikannya descent atau turun, di mana arahnya dan besarnya juga dia hanya negatif dari gradien fx. Sangat sederhana. Nah, bagaimana konsep dari gradien descent bekerja? Karena kita tidak tahu titik terendah itu di mana dari suatu fungsi, kita bisa tentukan titik awal, kemudian titik berikutnya itu akan secara iterasi dia menuju ke nilai dengan X berikutnya itu adalah arah dari X sekarang yang merupakan arah gradien
descent-nya. Oke, misalnya kalau kita punya titik di sini. Di sini adalah titik 6,3. Berapa titik berikutnya? Kita bisa cari tahu dengan cara, secara konsep, dari 6,3 itu akan bergeser ke arah kebalikan dari gradien atau gradien descent. 6,3 kita tahu dari persamaan sebelumnya, maka gradien dari 6,3 itu adalah 12i plus 18j, maka kira-kira arahnya adalah ke sana. Maka negatif atau gradien descent-nya itu, negatif dari gradien itu adalah ya ke sana. Sehingga kita bisa peroleh X berikutnya itu kira-kira adalah di sini. Begitu juga ketika kita sudah memiliki titik X1, katakanlah tadi X0, maka dicari gradiennya, ini adalah X1. Nah, arah X2 itu adalah ke arah kebalikannya dari gradiennya, di mana kita bisa peroleh X2, X3, X4, dan seterusnya. X0, X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Kapan kita berhenti? Idealnya kalau sudah tidak ada arah gradiennya lagi atau gradiennya itu 0 idealnya. Tidak bisa beranjak lagi. Nah, di dalam komputasinya, semua tergantung pada nilai T ini. Bagaimana menentukan dari X0 itu gesernya berapa, tergantung pada nilai T ini. Nah, T ini kita bisa tentukan bahwa dia itu akan fix pada nilai tertentu, atau kita bisa cari T yang menghasilkan X berikutnya itu adalah X berikutnya yang paling optimal. Oke, saya kira seperti itu untuk pembahasan mengenai bagaimana menentukan nilai T ini. Kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dasar dari gradient descent. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.